Ada, jadi saya tadi tanya ada kenal belum? Beliau itu mengangguran dunia pendidikan sampai sekarang loh masih. Cibadak, Cikembal sama dengan ibu juga masih aktif, bapaknya juga masih aktif. Ya, pernah dia jadi muridnya enggak? Oh, pernah ya? Oh, kalau nakal marahin Pak. Ya, mari Pak Anto dan Ibu Susi. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Sumber. Mendidik anak dengan baik. Ya. Mungkin Eko rasakan ya selama ini dari kecil sampai sekarang ya itu karena tadi dimanage. Kemudian anak sendiri nanti merasakan seperti apa sih, ya. Jadi bukan hanya untuk seorang tua, tapi juga anggota keluarga semuanya. Dan kami sudah membiasakan diri jam 4 itu sudah bangun. Jam 4 bangun. Setelah punya anak melihat, wah, bapak ibu kok udah pada bangun, udah pada wah ribut itu sendiri gitu kan. Akhirnya mereka lama-lama pasti ingin kayak bapak ibunya, wah apa ngerjain apa. Pegang sapu pertama. Ada yang pegang sapu, ada yang ini. Jadi kami tidak, oh kamu jangan, enggak, biar aja. Anak itu biar berproses, ya. Tapi kita bimbing juga, ya. Jadi semua, ya. Jadi tidak ada istilah, oh ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, tidak. Ya. Pada saat istri sedang sibuk, kita bantu. Pada saat suami sedang ini, itu juga ini saling. Ya, itu saling. Ketiga hal tersebut, penghasilan, pengelolaan, dan tanggung jawab keluarga harusnya bersinergi satu sama lain. Pengabaian satu atau dua hal tersebut di atas bisa menggagalkan cita-cita kesejahteraan keluarga. Ya, itu penghasilan, pengelolaan, dan tanggung jawab. Mengelola penghasilan itu berdua. Jadi selalu saya dapat berapa, istri dapat berapa, satu. Kekuatan ekonomi keluarga itu ada di dalam kejujuran tadi. Satu, istri dan suami itu digabung. Itu jadi kekuatan. Teman-teman saya suka ngomong kalau di sekolah dapat uang, misalnya dapat uang hasil ngawas, wah ini mah uang ini nih uang suami. Bukan, tidak ada. Jadi saya langsung lapor ke istri, Bu tadi saya dapat ini nih amplop nih, nanti dibuka. Oh iya, simpan. Ya, berapa pun. Jadi di sini intinya itu namanya keuangan itu tidak ada uang laki-laki atau uang perempuan, tapi karena sudah berkeluarga harus dikelola bersama-sama. Itu ya. Intinya. Iya. Jadi tahu ya jumlahnya berapa, kita tahu supaya tadi pengelolaannya itu jelas. Karena saya sebagai laki-laki, sebagai suami itu harus menjadi tulang punggung. Jadi saya melakukan sesuatu dengan pokoknya segenap hati saya. Jadi berjuang. Tuhan memberikan rezeki ya. Mungkin dari istri ya yang selalu mendoakan, dari anak-anak juga yang selalu menurut pada orang tua. Ya. Jadi puji Tuhan dua anak dan juga dari kecil itu bisa mereka itu melihat teladan. Jadi dalam keluarga itu bukan mengajar tapi teladan, keteladanan orang tua. Punya pembantu dua ya, kita selama hidup waktu anak masih kecil itu 2 kali, tapi tetap walaupun ada pembantu kita ada di samping mereka ya. Kita tidak wah ini mah pembantu, bukan. Selalu kita pantau, kita bimbing juga gitu. Ya, jangan mengandalkan sekali-kali kepada orang lain. Karena pendidikan itu yang benar-benar pendidikan adalah dari orang tua gitu. Ya, kesejahteraan keluarga menuntut adanya sumber nafkah atau penghasilan keluarga. Pada umumnya keluarga memperoleh nafkah itu lewat kerja.
Oleh karena itu dalam keluarga kerja merupakan kegiatan ekonomi yang pokok. Keluarga tidak bisa menyepelekan pekerjaan. Bahkan keluarga kadang-kadang harus bekerja lebih gigih lagi guna menambah pendapatan. Seperti tadi saya kan setelah pulang sekolah itu harus les ya. Tapi istri enggak ya. Kalau istri saya ini kan di rumah ya, setelah bekerja dia pulang dengan anak ya. Ini. Jadi kalau bisa ya istri itu selalu ada untuk anak-anak, dan juga kita berdua karena saya waktu itu ya keliling ya, jadi untuk menambah pendapatan tadi. Jadi penghasilan atau pekerjaan itu sangat penting. Untuk zaman sekarang pekerjaan gimana? Gampang nggak? Mudah nggak? Iya. Ya ada yang mudah, ada yang susah ya. Kalau yang susah mungkin ya kebetulan tidak sesuai dengan harapan, itu biasanya gitu. Ada yang seperti itu, ya. Tapi diri saya sendiri pada saat sebelum pensiun saya sudah mempersiapkan diri ya, Bu ya. 3 bulan sebelumnya. Iya, 3 bulan sebelum pensiun itu saya berpikir berpikirnya di mana, di luar rumah. Saya tuh gimana? Diam, lihat di rumah kalau kerja pulang ke Jawa pasti ini nggak bisa jadi petani, biasanya ngajar jadi petani. Waduh, ya udahlah, akhirnya yang ada di sini karena anak-anak ada di sini semua, ya udah saya lihat ada apa garasi. Nah itulah di situ garasi itu saya jadikan untuk warung. Pertama tidak ngontrak, tidak menyewa itu. Yang kedua, untuk kegiatan rutinitas. Ya. Penghasilan itu sangat utama. Ya. Untuk berkeluarga itu penghasilan nomor 1. Di sini yang dua-duanya bekerja ada? Dua-duanya bekerja? Ya. Semua. Dua-duanya bekerja. Semua ya? Oke, bagus. Berarti itu kekuatan ekonominya nanti akan besar. Tapi ingat tadi pendidikan jangan lupa untuk anak ya. Itu. Jangan hanya ekonomi yang kita tuju. Tabungan, deposito, investasi, donasi atau harta warisan bisa juga menjadi pemasukan, akan tetapi hal-hal tersebut cukup sulit untuk dijadikan sebagai sumber pokok nafkah. Tanpa kerja, tabungan atau apapun namanya bisa habis. Jadi kerja patut menjadi sumber pemasukan pertama dan utama. Ya, betul. Banyak yang orang mengandalkan warisan. Hati-hati, jangan. Warisan itu bukan untuk ya kita berkeluarga ya. Diandalkan untuk sebagai tadi ekonomi dalam keluarga itu jangan. Jadi yang paling utama adalah bekerja. Ya, walaupun pekerjaan itu sekecil apapun ya nggak apa-apa, yang penting halal ya. Mengutamakan kebutuhan yang mendesak dulu. Ya, itu yang pokok mendesak, itu yang paling utama ya. Itu. Kemudian menabung. Kalau kita juga harus punya ini, menabung ya. Menabung itu bukan sisa ya, uang sisa bukan. Nanti kalau udah ada sisanya kita tabungin, bukan itu. Menabung itu tadi konsepnya itu kita harus merencanakan, ini harus ada tabungan ini segini per bulannya itu. Ya, banyak orang yang nantilah kalau ada sisa nabung, nggak taunya nggak pernah ada sisa, jadi nggak pernah penghasilan keluarga tersebut dikelola dengan bijak dan tepat. Keluarga menata anggaran rumah tangga, nanti ada ya, gimana sih budgetingnya ya. Kemudian penataan itu misalnya dilakukan dengan merencanakan kebutuhan, menyusun anggaran belanja, berpola hidup hemat dan sederhana, menabung dan merencanakan masa depan. Kalau dulu asuransi ya, kita juga ikut asuransi pendidikan beasiswa untuk anak-anak. Jadi anak-anak masuk TK itu mereka udah dapat ya, SD masuk SD udah dapat. Jadi kita nggak bayar lagi, dari situ aja. Jadi kita sendiri yang
terus memanage ya, mengelola. Jangan sampai kita asal-asalan. Apa yang direncanakan pasti akan baik. Saya dengan istri juga merencanakan tadi. Saya pensiun, anak sudah bekerja. Ternyata betul. Tuhan memberikan harapan itu. Ya. Seluruh kegiatan ekonomi di atas memerlukan tanggung jawab dan perhatian semua anggota keluarga. Penanggung jawab utamanya adalah bapak dan ibu. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi upaya semua anggota keluarga, bukan semata-mata bapak saja atau orang tua saja. Ya. Jadi seluruh anggota keluarga itu harus bahagia. Bagaimana sih untuk menata ya? Kemudian semuanya, kenapa? Ya tadi tidak mungkin terus baik bahagia terus enggak. Pasti ada tadi suka dan duka itu pasti ada. Untung dan malang pasti ada. Roda kalau tidak berputar gimana? Tidak maju kan, diam berarti kan? Nah itu pasti ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya ya sedang tidak mood gitu ya. Mungkin di kerjaan itu ada masalah, kemudian wah, nah itu ada. Itu pada kemudian ada juga yang pada saat ya ada sesuatu yang lain, mungkin sakit ya, pada saat itu sakit. Jangan sekali-kali kita misalnya ada antara saya dengan ibunya misalnya, istri marah, sedang marah, saya marah juga, tidak. Saya lebih baik diam. Pada saat saya marah, istri juga diam. Jadi tidak dua-duanya. Anda berkeluarga, nanti setelah nikah itu bukan akhir ya, bukan akhir tujuan kalian atau cita-cita kalian, tapi awal itu. Karena yang sebelumnya apa Bu? Kita tidak tahu ya, menjadi tahu, menjadi terbuka. Ya, seperti tadi ada di dalam kitab suci tadi untuk minggu ini apa ya? Ada yang ke gereja tadi atau kemarin penekanannya untuk Injil hari ini yang utama adalah godaan setan. Ada 3 godaan setan juga kemudian perjanjian lama itu apa? Godaan terhadap Adam dan Hawa. Godaan itu dalam keluarga itu banyak godaan. Itu pengaturan. Oh iya silakan, ayo bagus. Lebih tepatnya saya mau tanya ya Pak. Boleh. Saya masih kurang menangkap seperti itu tentang pengelolaan uang dalam keluarga. Misalnya seperti apa yang dilakukan seperti itu. Misalkan bapak sama ibu punya penghasilan sendiri-sendiri, kayak gitu. Apakah itu uang dijadikan satu lalu dikeluarga dan dikelola bersama, atau mungkin uang itu mungkin 50% dijadikan satu masing-masing, bapak sama ibu juga pegang. Soalnya tadi ya agak bingung di partai tiba-tiba ada kejutan bapak belum kayak gitu. Oh iya betul. Ya baik. Terima kasih. Antara suka kesukaannya apa gitu. Ya bagus. Ya. Pertanyaan yang bagus. Ya. Ya. Tapi nanti kan di sesinya nanti ada. Ada. Oh, bagus Nggak ini apa-apa ya. sih. Ya. Mungkin saya mau nanya pendapat aja sih paling depan. Kalau kan misal istri bekerja, suami bekerja, kita punya uang tabungan, kita tabung sama-sama, lalu misal kita dari suami dan istri punya uang lebih, itu bukan menjadikan uang yang kayak untuk ditabung, tapi untuk kebutuhan masing-masing misalnya. Tapi dari kebutuhan uang itu kita menyisihkan sedikit untuk tabungan kita. Gimana malah nanti saat suami istri butuh kita ada. Oke. Baik. Kalau saya pribadi nih, saya sama bapaknya tuh, tapi ini kan saya menceritakan saya sama bapaknya, uang semua masuk ke saya. Pokoknya bapaknya nih mau, Bu saya mau atau Bu saya mau beli umpamanya. Kalau transportasi kan udah jelas itu. Ini uang saya dapat segini, saya ngambil nih Bu untuk transportasi selama sebulan. Terus Bu saya ternyata
saya pengen ini tapi uang saya habis. Oh silahkan aja. Tapi bapaknya kan sok kadang-kadang dari uang les itu, Bu saya uang nggak saya store semua ke ibu, tapi dimasukin ke tabungan bapak sendiri, nggak apa-apa ya. Gitu kalau kami jadi ada kejujuran gitu ya. Itu yang saya lakukan selama ini sih. Jadi di mana saya, oh Pak ini anak-anak nih kan mau bayar UKT, SKS gimana? Ada. Jadi bapaknya sok kadang-kadang, tapi ngomong sih, saya dapat ini nggak di store ke ibu, tapi dimasukin ke tabungan gitu. Uang dari uang itu yang udah di store ke saya harus memanage nih kebutuhan apa yang memang kita utamakan ya. Pokoknya nabung dulu nih, ini pokoknya mau nggak mau tabungkan dulu segini. Nah, nanti tinggal sisanya itu kita kelola untuk apa gitu. Makanya yang tadi saya bilang, kalau kita mau beli sesuatu itu mengutamakan apa yang urgent dulu gitu. Penghasilan dari istri, kemudian saya sendiri jadikan satu. Kemudian kita kelola ya untuk nabung dulu, kemudian untuk keperluan semuanya, termasuk untuk kolektif juga ada nanti diberikan. Untuk pokok ya dua-duanya itu disatukan, tidak masing-masing. Tabungan juga walaupun nama saya tetap istri lihat. Ya. Istri juga punya tabungan rekening, buku tabungan, Pak ini yang saya ini. Jadi tahu, oh jadi nggak masing-masing. Pokoknya saya tabungan terus tidak memberitahukan. Jadi harus tahu, selalu harus tahu, gitu ya. Dan juga untuk tadi kalau ada uang ya kalau memang itu untuk kesenangan tapi tidak benar-benar sangat merugikan gitu kan, nah itu tetap, Bu saya ini beli burung nih 25.000 misalnya, oh ya tapi tetap diinikan di dalam pengeluaran ya, dilaporkan. Laporan ini kan Menteri Keuangan. Jadi Adi ya, jadi walaupun Adi walaupun punya tabungan sendiri tetap istri punya tabungan tetap. Itu adalah bersama. Walaupun namanya nama saya tapi tetap bersama. Waktu dapat sertifikasi juga dulu, Bu ini dapat sertifikasi ini segini. Oh ya udahlah, ini aja untuk UKT, untuk ini dikirim maksudnya. Oh ya baik Bu. Ya. Tadi ada yang bertanya lagi? Untuk baiknya tabungan itu nominalnya tetap atau berbeda-beda? Oh ya, tabungan ya, fluktuatif. Memang kalau secara ya sempurnanya ya, cara baiknya itu tetap, tapi kan fluktuatif. Kenapa? Mungkin suatu ketika kayak saya sekarang kan ada di warung kan, beda dengan pada saat dulu. Kalau gaji kan tetap ya, tapi kalau di warung itu kan berbeda. Jadi ini, tapi kalau seandainya tabungannya tetap itu lebih bagus terus ya. Tapi kalau seandainya wah sekarang kita bulan ini bisa nabungnya karena ini pengeluaran dan pendapatan segini, Bu gimana ya kalau nabungnya sekarang segini, biasanya misalnya 500.000 atau 1 juta, waduh ini bisa inilah udahlah 500.000. Misalkan ada yang sakit ke rumah sakit, ada yang harus benar-benar penting kan itu. Betul, kondisi fluktuatif aja ya. Jadi kita tidak boleh wah harus begini, malah jadi stres. Kalau namanya kaku itu pasti akan kurang baik ya. Tapi kalau tetap ya bagus, kalau memang konstan gitu ya, tidak berubah, berarti ya bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oh iya bisa ya. Takutnya nggak bisa bahasa. Saya nggak banyak. Oh iya. Saya nggak banyak. Iya oke. Tapi bisa menangkap ya sedikit. Oh sedikit. Walaupun sedikit bagus. Ada? Eko? Ya silakan. Kalau tadi kan terkait KPR misalkan di tahun dalam itu kan sekitar tadi 49.000. Iya. Nah kalau melihat kondisi ekonomi sekarang kan bisa dikatakan
itu hampir 100 kali lipat. Misalkan per bulan artinya bisa mencapai 5 juta. Iya. Dan itu memang ada masa fixnya, misalkan 5 tahun pertama itu fix, nanti di tahun berikutnya itu bisa menjadi ya bisa hampir 10 juta, itu kan tergantung bunga bank. Nah itu bagaimana manage keuangan untuk hal tadi KPR itu kan sebenarnya rumah itu kan kebutuhan dasar utama. Apakah kita harus mengesampingkan KPR? Ya udahlah kita ngontrak dulu atau gimana? Atau kita benar-benar usahakan untuk KPR dengan melihat tadi ya udah di awal tahun beberapa itu segini, nanti jangan kaget di tahun berikutnya itu melonjak tinggi. Itu bagaimana? Bagus, pertanyaannya bagus. Ya, mengenai tadi ya KPR. Ya, kalau dari ini ya Bu, kita melihat kekuatan ekonomi kita dulu. Ya, misalnya berapa penghasilannya, kemudian berapa penghasilannya dijadikan satu, digabungkan, itu kemudian dilihat, oh ya kita mengambil rumah ya, berarti wah ini kita bisanya yang ini, bisa yang sedang ya, yang sedang, jangan kita bisanya sedang, ininya yang atas misalnya, jangan. Jadi sesuai dengan kemampuan kekuatan keuangan keluarga. Mungkin dari kayak dulu ya, saya dengan istri ya itu kotak tadi, dari kotak akhirnya sedikit kan bisa nambah dapur, karena supaya tidak di luar itunya, WC-nya, kamar mandinya, akhirnya di dalam sedikit. Jadi itu bertahap. Tapi kalau seandainya bisa, mampu untuk, wah saya pengen rumah seperti ini nih, ininya begini, oh ya bisa, mampu, oke. Tapi kalau seandainya kita bisa mampunya yang seperti ini, ya udah seperti ini dulu. Tapi nanti sambil kita berjalan, nambah. Gitu, ya. Jadi mencari perumahan atau rumah yang memang sesuai dengan kemampuan kita di budget ya, ininya. Jadi seperti itu. Memang sekarang kan luar biasa ya, apalagi di kota besar. Saya lihat, aduh, pusing, wah nggak akan bisa Bu kita mah. Ya. Tapi kalau alangkah indahnya itu mulai dari bawah, seperti kita berjalan naik ke tangga, nggak mungkin langsung ada di atas. Jadi terus step by step, perlahan-lahan, tapi pasti, ya itu, ya itu. Ya, pengaturan ekonomi rumah tangga, oh ya. Selain bisa menyejahterakan keluarga secara ekonomi, juga bisa menyejahterakan secara batin. Jadi ingat, bukan hanya ekonomi tapi juga secara batin, ya, kedua-duanya atau anggota semuanya. Penataan ekonomi secara bersama akan meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi, pengertian, tanggung jawab, dan rasa syukur anggota keluarga. Penataan ekonomi rumah tangga bisa menyejahterakan keluarga lahir dan batin. Itu yang utama, lahir dan. Kenapa di dalam KPP ini diajarkan, diberi materi, banyak materi ya, tidak hanya satu ya. Banyak materi itu sebenarnya nanti pada saat berkeluarga itu bisa syukur-syukur bisa diterapkan. Bisa sebagai, oh iya, sekarang oh iya ternyata perencanaan itu penting. Nah, sekarang kita merencanakan dengan baik. Jangan sampai ada yang pada saat pernikahan besar-besaran, akhirnya terseok-seok setelah itu. Jangan. Tapi lebih baik sederhana, tapi nanti setelah itunya baik. Jadi perencanaan, komunikasi yang baik. Kenapa diajarkan ada komunikasi keluarga kan? Itu. Ya. Jadi jangan sampai komunikasi itu terputus. Tapi kita harus terus, ya, walaupun dalam saat
ya dua-duanya tidak suka atau gimana, marah gitu ya, tetap setelah reda baru komunikasi. Jangan pada saat marah kita komunikasi, artinya komunikasi yang salah. Kedua-duanya tensinya tinggi semua, wah udah bahaya. Ya, itu. Jadi kita harus melihat, oh pasangan kita itu sedang begini, kita tahu, oh ya. Lalu pasangan itu, oh ya, jadi saling. Itu komunikasi yang baik. Ya. Kita lihat budgeting ya, supaya tadi ada gambaran, ya. Jadi ini contoh sederhana untuk budgeting. Ini kita itu dulu, karena kalau kita ya materinya semua mungkin 3 jam nggak cukup ya ini. Jadi ini yang utama ini tadi papan, sandang, papan, pangan, itu 3 itu hal itu. Ya. Kalau yang utama itu pangan dulu. Kenapa pangan? Karena untuk kesehatan kita. Udah pangan ini baru oh ya sandang, pakaian juga. Kemudian papan itu adalah tempat tinggal. Ya. Papan ada di yang ketiga. Walaupun dalam kehidupan itu papan nomor 1 kan, tapi itu ya itu harus ada porsi-porsinya. Ya. Jadi tadi seperti Eko tanyakan juga, bagaimana nih ini sekarang segini nanti akan, nah itu kalau memang kita ambil yang luar biasa ya. Tapi kalau kita melihat oh ya ini bisa untuk ngambil yang segini aja, ini nanti suatu pengen misalnya bertingkat, nanti bisa sendiri bisa sambil berjalan, berproses. Kita lihat contoh budgeting ya. Dulu sembari ngontrak. Iya, bisa ngontrak dulu, sambil ngontrak ini ya kita benar-benar mengumpulkan itu. Apalagi kalau seandainya bisa beli ya cash, itu lebih bagus. Ya. Yang sederhana tapi cash nanti kan bisa untuk ini bisa ditingkatkan sendiri, bisa. Malah kita tidak punya beban dari yang lain kan, nyicil gitu kan. Fokusnya nanti kita nabung, oh ya nanti segini, nanti jangka waktu berapa tahun kita bisa lah ini nambah-nambah. Kita lihat yang sederhana ya, budgeting. Ini contoh ya. Wah ini rada kurang jelas. Bisa kebaca nggak? Bisa ya. Ini contoh tabel perencanaan keuangan keluarga. Catatan perencanaan keuangan keluarga ya, sebaiknya perlu kamu tulis dengan detail. Kamu bisa mencatat setiap daftar kebutuhan dan keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan tadi ya. Saya keinginan, oh ya saya burung nih, ingin burung tadi ya. Ah ini kebutuhan yang paling utama ya, kebutuhan dulu baru keinginan. Dalam tabel perencanaan keuangan berikut, contoh tabel perencanaan keuangan keluarga. Nomor 1 misalnya, contohnya ini ya. Contoh tabel perencanaan keuangan keluarga baru dengan pendapatan bulanan 7 juta ya. Pendapatan 7 juta ini ya. Misalnya tabel pemasukan keluarga. Pemasukan dan nominal. Pemasukannya misalnya suaminya gajinya berapa? 3.500.000 misalnya. 3.500.000. Istri berapa? Sama 3.500.000. Berarti disatukan jadi 7 juta. Kalau ada pendapatan lain misalnya, tapi yang konstan ya, yang ini bisa dimasukkan. Itu. Kayak saya misalnya ngeles itu kan, waktu itu masuk. Ya, jadi bisa. Jadi ini hanya sebagai contoh ya, bahwa oh ya seperti ini. Tadi pendapatan suami dan pendapatan istri kalau dua-duanya bekerja. Kalau salah satu saja yang bekerja, Pak, salah satu yang bekerja misalnya suaminya aja, istri tidak, jadi ibu rumah tangga, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena itu untuk berarti anak nanti kan, pengasuhan pendampingan anak itu nomor 1 misalnya. Jadi berapa misalnya, oh suaminya 3,5 juta, boleh, istrinya nggak bekerja nggak apa-apa ya. Itu. Kemudian berikutnya total 7 juta ya. Kemudian pengeluaran
Ya, pengeluarannya berapa ini? Ya, misalnya nomor 1 kolektor 200.000. Wah, bisa 200.000 itu gimana Pak? Misalnya 1 bulan itu berapa minggu? 1 bulan berapa minggu? 4, berarti 200 bagi 4 berapa? Kolektor. Iya, itu misalnya 50. Kalau ada yang lebih ini lagi, misalnya penghasilan lebih besar, kolektornya 400 misalnya, berarti dibagi 4 berapa? 100 sekali kolektor, ya. Itu. Kemudian investasi atau tabungan bulanan ini nabung misalnya 1 juta. Nabungnya 1 juta. Ini. Jadi bukan disisih ya, bukan sisihan hasil nantilah kalau ada sisa baru tabung, jangan. Tapi ini masukkan. Tabungan 1 juta per bulan ya, per bulan. Kemudian asuransi, kalau misalnya dulu saya sama istri itu asuransi anak. Berapa misalnya? 500. Ya. 1 anak 250, berarti kalau 2 500 misalnya. Ini asuransi pendidikan atau Pendidikan dulu. Dulu ya. Ya. Sekarang kan banyak ya yang lain, tapi ini juga tidak harus ya, asuransi itu tidak harus. Misalnya nabung aja nggak apa-apa ya. Kemudian berikutnya makan dan minum. Misalnya 1 juta sebulan. Setelah dikalkulasi 1 juta apa bisa lah sebulan. Bisa. Masukkan 1 juta. Kemudian belanja bulanan 1.350.000. Pak, kalau makan dan minum dijadiin satu dengan belanja bulanan boleh nggak? Bisa aja itu. Ya, jadi 2.350.000 misalnya sebulan untuk belanja, baik makan minum dan lain gitu ya. Kemudian telepon atau kuota internet ya, masuk internet sebulan misalnya 400, rata-rata segitu ya. Kemudian tagihan listrik, kalau ada ya listrik itu sekarang token atau apa 300 per bulan gitu. Kemudian transportasi 1.200.000 misalnya ya sebulannya. Dulu waktu awal saya dengan istri itu naik angkot, jadi itu kalkulasikan naik angkot berapa sih, berapa orang, nanti itunya berapa ya. Kemudian langganan Netflix, Spotify. Kalau anak muda sekarang kan, keluarga muda sekarang kan ada yang kayak gitu ya. Wah, pengen ini nih Spotify nih atau Netflix misalnya. 250.000 per bulan. Pengeluaran pribadi, ya ini ada pribadi 300.000 misalnya. Ada yang lebih gede ya, tapi sesuai dengan itu nanti. Ya pokoknya misalnya 300 ini kan dianggarkan 300.000 lah ya. Untuk apa aja boleh. Kemudian hiburan, nah ini kan perlu hiburan. Kayak saya itu burung juga mau hiburan gitu ya. Maksud hiburan gitu. Ya, jadi hiburan itu tidak harus ke bioskop, ke taman wisata, tidak ya. Kayak ya melihara burung itu ya hiburan. Anjing gitu kan, kucing gitu kan ada. Nah itu hiburan juga. Ya, itu ya contoh yang 7 juta. Pak, kalau ada yang lain gimana? Boleh. Saya ini kan juga yang 25 juta ini. Ya, penghasilan suami istri itu 25 juta ada sebulan. Misalnya. Ya. Itu. Gaji suami 15.500.000 misalnya. Istri 6 juta. Bisnis bersama. Suka ada kan? Suka ada ya tadi bisnis atau ya inilah sampingan gitu kan, misalnya 3.500.000. Total pendapatan ada 25 juta. Berarti di sini juga pasti akan lain kan? Di bawah pengeluaran itu pasti akan lain. Itu untuk ini kolektor misalnya, wah 1.800.000 itu. Berarti 1.800.000 sekali kolektor berapa Pak? Berarti luar biasa ya.
Berarti di sini bukan hanya kolekte di dalam gereja aja, mungkin ke misalnya ada kegiatan amal lain itu kan bisa itu ya dimasukkan. Investasi tabungan 4 juta misalnya, asuransi 1.500.000, tunjangan orang tua kalau ada ini ya, kalau masih ini tunjangan orang tua misalnya seandainya ada bisa. Makan dan minum 1.750.000, belanja bulanan 2 juta ya misalnya, internet 500, tagihan listrik 600, transportasi 2 juta, cicilan mobil misalnya. Berarti kan yang ini bisa nyicil mobil ya, bisa ngambil mobil misalnya 3.500.000 per bulan misalnya. SPP anak 1.500.000, uang jajan anak 500, langganan. Nah, jadi semuanya totalnya 25 juta. Ini gambaran contoh ya. Nanti ini di antara kalian semua itu pasti berbeda, nggak akan sama budgeting ini. Jadi disesuaikan dengan tadi keinginan dan kebutuhan itu. Kalau tadi 25 juta ya keinginan punya mobil bisa, atau punya rumah bagus bisa, itu. Tapi kalau yang 7 juta tadi jangan dipaksakan jadi yang 25 juta tadi, jangan. Pokoknya harus sesuai tetap di kemampuan ekonomi. Coba sekarang berdua buat ini pengelolaan atau budgeting untuk kalian sendiri. Ya, untuk misalnya berdua nanti ngobrol, wah gimana ini misalnya yang seperti tadi. Tapi tidak harus seperti ini. Misalnya kalian buat sendiri, yang lain boleh. Sesuai dengan tadi kebutuhan dan keinginan kalian. Bersama ya, bukan sendiri ya, tapi bersama, berdua. Silakan.